Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Etika Bisnis Kelompok Kecil. Kami akan membahas mengenai landasan filosofis etika dalam Islam dan landasan normatif etika bisnis Islam. Sebelumnya, perkenankan terlebih dahulu, saya mengenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama itu ada Tika Putri Rahayu dengan NIM 19123110. Kemudian yang kedua ada Dwi Prastiawati dengan NIM 19123141. Yang ketiga ada Yovan Kori Akila dengan NIM 1912311033. Di bab 3 dalam landasan filosofis etika dalam Islam. Dalam landasan filosofis etika dalam Islam, kami akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama yaitu mengenai landasan wahyu dan ilmu, yang kedua mengenai etika dalam Islam, yang ketiga mengenai logika dalam Islam, dan yang keempat ada filosofi etika dalam Islam. Yang pertama ada landasan wahyu dan ilmu. Di sini jelas bahwa landasan filosofis etika dalam Islam mengacu pada Al-Quran dan Sunnah Rasul. Di samping itu juga etika dan Islam mengacu pada hasil kajian filosofis para mujtahid yang terbimbing kemarifatannya dan kesalehannya. Dengan kata lain bahwa Al-Quran merupakan wahyu yang dijamin kebenarannya secara ilmiah, maka ia dijadikan landasan kehidupan pribadi dalam hubungan dengan masyarakat dan lingkungan. Oleh karena itu, etika merupakan cabang filsafat yang mencari hakikat nilai-nilai baik dan buruk dari perilaku manusia yang dilakukan dengan kesadaran berdasarkan pertimbangan naluri dan akal. Hal ini mengingat karena persoalan etika merupakan persoalan yang terkait dengan eksistensi manusia terhadap dirinya sendiri, lingkungan, dan orang lain dalam konteks hubungan sosial, ekonomi, politik, kebudayaan, dan agama. Yang kedua ada etika dalam Islam. Ada beberapa teori tentang nilai etika, yaitu baik dan buruk. Yang pertama, teori nilai dari Islam. Dalam Islam, nilai etika direntang menjadi 5 kategori, yaitu baik sekali, baik netral, baik buruk, buruk sekali, atau wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Nilai dalam Islam ditentukan oleh Tuhan. Yang kedua ada teori baik dan buruk dari hedonisme, yaitu mengajarkan bahwa sesuatu dianggap baik bila mengandung hedone atau kenikmatan atau kepuasan bagi manusia. Teori ini telah ada sejak zaman Yunani kuno. Yang ketiga ada teori dari vitalisme, yaitu baik buruk ditentukan oleh ada atau tidak adanya kekuatan hidup yang dikandung oleh objek yang dinilai. Manusia yang kuat, ulet, cerdas itulah manusia yang baik. Manusia yang mengandung daya hidup yang besar itulah manusia yang baik. Dan yang keempat ada teori dari utilitarianisme, yaitu menyatakan bahwa yang baik ialah yang berguna atau utility atau kegunaan. Selanjutnya ada logika di dalam Islam. Menurut Asy'ariyah, etika murni selalu bersifat subjektif. Artinya bisa bermakna dengan adanya subjek, dalam hal ini adalah Allah. Satu-satunya tujuan bertindak moral ialah mematuhi Allah. Berbeda dengan Mu'tazilah, mereka berpendapat bahwa semua perintah Allah benar-benar adanya dan sifat benarnya terpisah dari perintah Allah. Dia memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang benar lantaran memang benar adanya, berdasarkan landasan-landasan objektif, bukan pada perintah Allah. Allah tidak bisa menuntut kita melakukan sesuatu yang tidak benar karena aturan-aturan moralitas bukanlah hal yang berada di bawah kendalinya. Memang dia lebih tahu tindakan mana yang mesti dilakukan oleh kita, dan kita mesti terus mencari bimbingannya. Asy'ariyah memandang moralitas berada di bawah kontrol Allah, atau dengan pengertian lain moralitas itu menggadaikan agama. Berikutnya ada filosofis etika dalam Islam. Secara filosofis, perilaku atau tindakan manusia dinilai baik atau buruk, benar atau salah, jika ditinjau dari sudut pandang logika atau ilmu, baik secara nalar akal pikiran manusia dengan potensi kodrat alamiahnya, maupun secara nalar argumentasi agama atau wahyu yang datang dari Tuhan yang dicoba dinalar oleh akal budi manusia.
Sesuai dengan pengertian ilmu menurut Ragib Al-Asfahani adalah segala sesuatu diketahui dan dibuktikan sesuai dengan hakikatnya. Maka benar atau salah secara filsafat Islam dilihat dari bagaimana hakikat dari sesuatu tindakan yang dilakukan manusia terhadap diri sendiri, orang lain, umat manusia maupun lingkungannya. Selanjutnya di bab 4 mengenai landasan normatif etika bisnis dalam Islam. Di bab ini kita akan membahas mengenai 4 hal juga. Landasan-landasan apa saja sih normatif etika bisnis dalam Islam itu? Yang pertama itu ada landasan tauhid, kemudian landasan keseimbangan atau keadilan, kemudian yang ketiga ada landasan kehendak bebas, dan yang terakhir atau yang keempat yakni ada landasan pertanggungjawaban. Landasan normatif etika bisnis Islam yang pertama yakni landasan tauhid. Tauhid merupakan pondasi utama untuk semua umat Islam dalam menjalankan semua fungsi kehidupan. Dengan tauhid manusia telah bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah yang patut disembah, yang layak disembah selain Allah. Tidak ada pemilik langit, bumi dan seisinya selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan bersaksinya manusia, maka sikap dan perilaku ataupun perbuatan manusia harus mencerminkan sikap yang sesuai dengan tolak ukur dan penilaian Allah Subhanahu wa taala. Adapun konsep tauhid yaitu dimensi vertikal dan horizontal yang dapat memadukan dari segi politik, segi sosial, segi ekonomi, kemudian kehidupan manusia menjadi kebulatan yang homogen sekaligus konsisten. Yang kedua yakni landasan keseimbangan atau keadilan. Maksudnya yaitu berorientasi pada tercapainya karakter manusia yang memiliki sikap dan perilaku seimbang atau adil, baik dalam hubungannya dengan diri sendiri ataupun dengan orang lain. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan manusia untuk selalu berbuat adil hampir dalam semua perilaku yang dilakukan dan juga termasuk dalam kegiatan bisnisnya. Salah satunya itu ada dalam Quran surat Quran surat Al-Hadid ayat 25 yang artinya sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab atau Al-Quran dengan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan. Dan kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat dan berbagai manfaat bagi manusia, supaya mereka mempergunakan besi itu dan supaya Allah mengetahui siapa yang menolong agamanya dan Rasulnya, padahal Allah tidak dilihatnya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Shadaqallahul Adzim. Maha benar firman Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ada landasan kehendak bebas. Manusia itu dianugerahi kehendak bebas atau free will untuk membimbing kehidupannya sebagai khalifah. Berdasarkan aksioma kehendak bebas tersebut, dalam bisnis manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian ataupun tidak, melaksanakan bentuk aktivitas bisnis tertentu, berkreasi untuk mengembangkan potensi bisnis yang telah ada. Dengan potensi yang ada tersebut, manusia diberi keleluasaan untuk memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki. Manusia itu bebas berkreasi, melakukan transaksi, melakukan bisnis, dan berinvestasi dengan anugerah yang diberikan Allah berupa kemampuan dasar spiritual, akal budi, dan insting. Yang keempat, ada landasan pertanggungjawaban. Maksudnya, semua perbuatan maupun aktivitas manusia di muka bumi tidak lepas dari pertanggungjawaban yang akan dimintai kelak di akhirat. Semua yang ada di muka bumi adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu hanyalah diamanahi oleh Allah dan bukan pemilik yang hakiki. Manusia itu hanya diamanahi untuk mengelolanya secara benar sesuai dengan petunjuk Allah atau manhaj al-hayat yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi. Pertanggungjawaban secara mendasar
akan mengubah perhitungan ekonomi dan bisnis karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan. Selanjutnya yakni daftar pustaka. Dalam mengerjakan tugas kami, kelompok kami menggunakan 2 referensi. Yang pertama itu referensi dari Darmawati 2020 Etika Bisnis Islam Palembang Bening Media Publishing, dan referensi yang kedua yakni dari Said LR 2020 buku A Ajar Etika Bisnis Klaten G. Saindo. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mewakili teman-teman kelompok 2, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kecil harapan kami, adapun sedikit yang dapat kami sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.